Shalom dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Papa berharap kalian semua dalam keadaan baik. Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita memulainya dengan doa yang akan dipimpin oleh Kakak Abdar. Amin. Terima kasih Kakak Abdar. Oke, selanjutnya anak-anak, Papa akan absen kehadiran kita semua. Oke, terima kasih. Ternyata semua kita hadir pada kesempatan ini. Itu yang diharapkan oleh kita semua. Anak-anak Bapak sangat hebat. Oke anak-anak, Bapak berharap kita semua masih mengingat materi kita pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang hebat. Anak-anak Bapak sangat hebat. Tentang Allah memelihara ciptaannya. Bergerak atau beranjak dari materi itu, hari ini bersama-sama kita akan belajar tentang menjaga dan melestarikan alam. Sekali lagi, menjaga dan melestarikan alam. Hebat. Oke, anak-anak, selanjutnya untuk memulai materi kita, Bapak akan menunjukkan beberapa gambar kepada anak-anak. Mari perhatikan. Gambar yang pertama. Ya, Bapak berharap anak-anak mengenal dengan baik gambar-gambar ini. Selanjutnya ada gambar ini. Oke, ini pun demikian. Bapak berharap anak-anak Bapak sangat mengenal dengan baik gambar-gambar ini. Sehingga dengan demikian, ketika anak-anak Bapak diminta untuk memberikan penjelasan, anak-anak Bapak mampu untuk memberikan penjelasan atau menggambarkan tentang bagaimana cara melestarikan alam. Selanjutnya, anak-anak, Bapak akan membagikan anak-anak dalam bentuk kelompok. Karena itu Bapak mohon bantuan dari ketua kelas. Ya, terima kasih Kakak ketua kelas. Kita membagikan teman-teman dalam 5 kelompok. Ya, silahkan dibagikan. Oke, terima kasih. Anak-anak telah terbagi dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas ketua dan sekretaris. Ketua dan sekretaris. Selanjutnya teman-teman, tugas teman-teman atau tugas anak-anak Bapak adalah mendiskusikan atau saling berbagi tentang materi menjaga dan melestarikan alam. Apa sih menjaga dan melestarikan alam itu? Apa sih alam itu? Bapak berharap anak-anak Bapak saling berdiskusi, saling bertukar pikiran demi kebaikan bersama. Selanjutnya, hasil diskusi anak-anak akan dipresentasikan di depan. Oke? Waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Oke. Terima kasih anak-anak, waktu diskusi telah berakhir dan tiba saatnya bagi kita semua secara khusus anak-anak dari kelompok 1 sampai kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi anak-anak. Semuanya sudah siap? Bagus, anak-anak Bapak sangat hebat. Oke, sekarang kita mulai mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, silahkan. Oke, terima kasih. Semua kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 telah berhasil mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang menjaga dan melestarikan alam. Anak-anak Bapak yang hebat, dari hasil presentasi anak-anak Bapak mendengarkan dan mencatat, lalu menilai bahwa anak-anak Bapak semuanya sangat hebat. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5, semuanya mendiskusikan dengan sangat luar biasa dan mempresentasikannya dengan sangat luar biasa pula. Anak-anak Bapak dibanggakan, dapat dibanggakan. Oke, anak-anak Bapak yang hebat,
berdasarkan presentasi dari anak-anak dan juga materi yang disiapkan oleh Bapak, bersama-sama kita mengambil kesimpulan bahwa menjaga dan melestarikan alam adalah tugas semua kita. Bukan hanya tugas orang-orang di bidang pertanian, bukan juga di bidang kehutanan, bukan hanya orang-orang tua kita yang setiap hari bekerja mengurus sawit dan lain-lain, tetapi adalah tugas kita bersama untuk melestarikan alam. Kita belajar dari orang tua kita sendiri yang setiap hari mengurus sawit, bahwa mereka tidak hanya memanen, tetapi mereka juga menanam. Jadi, menanam dan memanen dan menanam, sehingga ada yang sudah berlanjut usia dan rusak, tetapi ada baru yang ditanam. Nah, mungkin untuk tanam menanam terlalu sulit bagi kita, atau mungkin belum mampu bagi kita untuk melakukannya. Tetapi kita bisa memulai melestarikan alam dengan cara-cara sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar hutan, tidak menebang pohon dengan sembarangan, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari cara-cara yang mudah untuk terlibat aktif dalam upaya menjaga dan melestarikan alam. Mengapa kita harus menjaga dan melestarikan alam? Karena Allah memelihara ciptaannya, baik kita maupun seluruh masyarakat ciptaan Allah, termasuk alam. Alam bisa ada tanpa kita, tetapi kita tidak bisa, bahkan tidak mampu untuk bertahan hidup tanpa alam. Contoh, apakah air bisa ada tanpa manusia? Bisa dong. Tapi apakah manusia kita bisa bertahan hidup tanpa air? Belum tentu, bahkan tidak bisa. Karena manusia kita membutuhkan air. Begitu juga dengan pohon dan lain-lain. Dan karena itu, janganlah kita terlibat dalam perusakan lingkungan. Kalau ada teman-teman kita yang membuang sampah sembarangan, ingatkan, hei, jangan buang sampah sembarangan. Nanti bukan kita yang mengalaminya, tetapi anak cucu kita yang akan mengalami efeknya, dampaknya, pengaruhnya. Dan karena itu, semua kita harus terlibat dalam upaya menjaga dan melestarikan alam. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 1, bahwa alam semesta beserta segala isinya adalah milik Tuhan. Dan karena itu kita wajib untuk menjaga dan memelihara, karena Allah telah terlebih dahulu memelihara kita. Kita merusak lingkungan, kita membuang sampah sembarangan, itu menodai hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Maka dengan itu kita semua diharapkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Bagus anak-anak Bapak yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya anak-anak, sebelum kita mengakhiri materi kita pada kesempatan ini, mungkin ada anak-anak yang ingin bertanya beberapa hal kepada Bapak atau kepada kita semua untuk kita diskusikan bersama. Silakan. Oh, bagus pertanyaannya. Jadi, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa kita harus terlibat aktif dalam menjaga dan memelihara alam semesta, agar kita juga kembali menerima hasil dari alam semesta. Oke. Selanjutnya anak-anak, Bapak memberikan tugas kepada anak-anak supaya anak-anak Bapak selepas dari sekolah hari ini berjalan mengelilingi sekolah dan juga halaman sekitar untuk memperhatikan alam. Bagian manakah alam atau di sekitar manakah yang masih terpelihara, dan di sebelah manakah yang sudah tidak terpelihara, tidak terawat, atau sedang dirusak oleh kita manusia sendiri dengan misalnya membuang sampah pada sembarangan tempat. Silahkan dicatat dan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih anak-anak. Materi kita pada minggu depan yaitu tentang bersyukur atas hidup dan pemeliharaan Allah. Terima kasih, materi kita atau pertemuan kita sampai di sini.
dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, Bapak mohon kesediaan Kakak Ari untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih Kakak Ari. 1, 2, 3. Shalom.